Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Istanto. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, jurusan keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil dengan judul Pengaruh Relaksasi Autogenik terhadap Perubahan Tekanan Darah Klien Hipertensi. Baik, kita masuk pada latar belakang. Menurut data WHO, hipertensi menempati urutan pertama penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Prevalensi menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. WHO 2015. Di Indonesia terdapat peningkatan angka hipertensi, yaitu dari 25,8% menjadi 34,1%. Prevalensi hipertensi di Kalimantan Timur berada di posisi ketiga, tertinggi di Indonesia. Seorang dinyatakan menderita hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mmHg menurut AHA 2014. Komplikasi hipertensi dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler lainnya. Hipertensi menyebabkan kematian pada 45% penderita penyakit jantung dan 51% kematian pada penderita stroke. WHO 2013. Terapi pasien hipertensi ditujukan untuk menurunkan komplikasi darah yang terus-menerus tinggi tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Ada dua terapi pasien hipertensi secara umum, yaitu dengan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Cara mengontrol hipertensi secara non-farmakologi, salah satunya dengan cara yaitu menggunakan teknik relaksasi. Beberapa teknik relaksasi yang dipergunakan untuk mengontrol hipertensi ialah teknik relaksasi autogenik. Relaksasi autogenik adalah relaksasi yang bersumber dari diri sendiri, berupa kata-kata atau kalimat pendek maupun pikiran yang bisa membuat pikiran tentram. Manfaat dari teknik relaksasi autogenik adalah menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi tekanan gejala pada individu yang mengalami berbagai situasi. Menurut Mardiono tahun 2018. Kelebihan teknik relaksasi autogenik sendiri yaitu mudah dilakukan di mana saja tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Rancangan penelitian. Metode. Penelitian ini adalah penelitian literatur review, yaitu sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pertanyaan klinis yang spesifik dan jelas, metode pencarian yang eksplisit dan reproducible, melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi, serta mengkomunikasikan hasil dan implikasi. Literatur review ini mencoba untuk menggali tentang manfaat melakukan relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah klien hipertensi. Tempat pencarian. Sumber dalam melakukan tinjauan ini meliputi studi pencarian pada Google Scholar dan Science Direct dalam bentuk jurnal penelitian dengan keyword atau kata kunci sesuai dengan masalah pada penelitian. Kata kunci. Pada tahap awal pencarian artikel, jurnal di Science Direct digunakan kata kunci autogenic relaxation, autogenic training, dan pencarian di Google Scholar menggunakan kata kunci relaksasi autogenik, hipertensi, dan tekanan darah. Rancangan penelitian. Jurnal pada literatur ini ialah jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi peneliti dan selanjutnya diambil untuk dianalisis. Adapun kriteria inklusi sebagai berikut. Kriteria populasi. Studi yang membahas pengaruh relaksasi autogenik terhadap tekanan darah.
Kriteria eksklusi, studi yang tidak membahas pengaruh relaksasi autogenik terhadap tekanan darah. Intervensi, kriteria inklusinya relaksasi autogenik, kriteria eksklusi bukan relaksasi autogenik. Pembanding, tidak ada pembanding. Untuk hasil kriteria inklusi, terdapat pengaruh relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah. Kriteria eksklusi, tidak terdapat pengaruh relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah. Desain studi dan publikasi. Kriteria inklusi, kuasi eksperimen, kontrol dan percobaan, penelitian kualitatif, dan studi cross-sectional. Tahun publikasi. Kriteria inklusi setelah 2010. Bahasa, kriteria inklusi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kriteria eksklusi, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Analisa data. Literatur review ini dianalisis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut dimasukkan ke dalam tabel diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal dan sesuai dengan format tersebut. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil atau temuan penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya, lalu dibahas untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian. Pada tahap awal pencarian artikel di jurnal di Google Scholar dan Science Direct dari tahun 2010 sampai 2020, diperoleh 1.242 artikel atau jurnal menggunakan kata kunci relaksasi autogenik, tekanan darah, hipertensi. Diperoleh dari jumlah tersebut hanya sekitar 11 jurnal yang dianggap relevan, yaitu 11 jurnal dengan kriteria penuh. Jurnal yang akan ditinjau dalam literatur review ini sebanyak 11 jurnal untuk pembahasan pengaruh relaksasi autogenik terhadap tekanan darah klien hipertensi yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelitian. Hasil penelitian oleh Rizal Darmawan dan Budi Nugroho tahun 2015. Judul jurnal: Pengaruh terapi relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah hipertensi di Posyandu Lansia Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Metode penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah pra-eksperimen dengan pendekatan one group pretest post-test design. Hasil penelitian. Hasil intervensi didapatkan nilai min tekanan darah pre-test 170/84 mmHg dan post-test 155/82 mmHg. Hasil uji statistik simple priority test didapatkan nilai T hitung tekanan darah pada sistol sama dengan 6,930 dan signifikan P sama dengan 0,0. Pada diastol didapatkan nilai T hitung sama dengan 2,630 dan signifikan P sama dengan 0,027. Karena P lebih kecil dari alfa, ada pengaruh relaksasi autogenik terhadap tekanan darah sistol dan diastol. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Muhammad Arif, Endra Amalia, Vera Sesrianti, Kalpana Kartika tahun 2019. Judul jurnal: Pemberian intervensi teknik relaksasi autogenik pada pasien hipertensi di Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Desain pada penelitian ini adalah pra-eksperimen dengan pendekatan one group pretest post-test design. Hasil analisis priority test tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok intervensi diperoleh nilai P sama dengan 0,0.
dan tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol diperoleh nilai P sama dengan 0,01. Nilai P lebih kecil dari 0,05, yang berarti ada pengaruh relaksasi autogenik kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi di Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Peneliti selanjutnya yaitu Nurse Umi Istianah, MKep, SPMB, tahun 2015. Judul jurnal relaksasi autogenik untuk menurunkan tekanan darah dan tingkat kecemasan penderita hipertensi esensial di Panti Sosial Tresnawerda, Habioso, Pakem, Yogyakarta. Desain pada penelitian ini yaitu kuasi eksperimen menggunakan rancangan non-equivalent control group dengan pre dan post test. Hasil tes statistik kelompok intervensi untuk tekanan darah sistolik sebelum dan setelah relaksasi dengan uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikansi 0,001 dengan nilai P kurang dari 0,05. Untuk kelompok kontrol 0,005. Tekanan darah diastolik kelompok intervensi 0,012 dan kelompok kontrol 0,001. Dari hasil uji Mann-Whitney antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol diperoleh P sama dengan 0,520. Untuk tekanan darah sistolik P sama dengan 0,411. Relaksasi autogenik berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah dan tingkat kecemasan pada penderita hipertensi esensial di PSTW Habioso, Yogyakarta. Peneliti selanjutnya yaitu Niluh Putu Ekarini, Paula Krisanti Suratun, tahun 2018. Judul jurnal pengaruh relaksasi autogenik terhadap tingkat kecemasan dan perubahan tekanan darah pada pasien riwayat hipertensi. Desain pada penelitian ini yaitu desain penelitian kuasi eksperimen pre-post test group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tekanan darah sistolik nilai P sama dengan 0,000 dan tingkat kecemasan responden nilai P sama dengan 0,000. Setelah dilakukan intervensi relaksasi autogenik, maka terdapat pengaruh relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah. Peneliti selanjutnya yaitu Eni Sumarliah, Dede Nasrullah, Fatin Lailatul, Zeni Afifah, tahun 2018. Judul jurnal penurunan tekanan darah dengan relaksasi autogenik dan guide imagery pada pasien hipertensi. Desain pada penelitian ini yaitu penelitian pra-eksperimen dengan menggunakan pendekatan pre dan post test. Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon didapatkan nilai alfa sama dengan 0,038. Jika dilihat hasil alfa kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa relaksasi autogenik dan guide imagery signifikan dalam menurunkan tekanan darah di Rumah Sakit Siti Khadijah. Peneliti selanjutnya yaitu Sasono Mardiono, tahun 2015. Judul jurnal pengaruh relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah pada klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas 23 Ilir Palembang, tahun 2015. Desain pada penelitian ini yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan pre dan post test only design. Hasil penelitian ini didapatkan ada pengaruh relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah pada klien hipertensi. P-value sama dengan 0,000. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah pada klien hipertensi. Peneliti selanjutnya yaitu Risa Irmayanti Mustaya Abdul Hanan, tahun 2016. Judul jurnal pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap kadar glukosa darah dan tekanan darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hipertensi. Desain pada penelitian ini yaitu penelitian pra-eksperimental design dengan menggunakan rancangan one group pre-test post-test design.
Hasil penelitian dengan uji parity test pada perlakuan didapatkan p-value 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya ada pengaruh pemberian teknik relaksasi autogenik terhadap tekanan darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan hipertensi. Peneliti selanjutnya yaitu Priyo, Margono, Nurul Hidayah tahun 2017. Judul jurnal terapi relaksasi autogenik untuk menurunkan tekanan darah dan sakit kepala pada lansia hipertensi di daerah rawan bencana Merapi. Desain pada penelitian ini yaitu rancangan one group pre-post test design. Dari hasil analisis uji T dependent pada tekanan sistolik diperoleh p-value 0,0000 dengan p kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan pengaruh tekanan sistolik setelah dilakukan intervensi. Pada uji Wilcoxon pada tekanan darah diastolik diperoleh p-value 0,001, p kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan tekanan diastolik setelah diberikan intervensi relaksasi autogenik. Peneliti selanjutnya yaitu Magda Lasmaria tahun 2016. Judul jurnal Efektivitas terapi teknik relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah tinggi hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Pamenang tahun 2016. Desain pada penelitian ini yaitu kuasi eksperimen, yaitu one group pra-post test design dengan menggunakan uji T tes independen. Hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,0000, maka dapat disimpulkan ada perbedaan tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah dilakukan teknik relaksasi autogenik pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Pamenang tahun 2016. Peneliti selanjutnya yaitu Lili Marleni, Jesse Haryani tahun 2019. Judul jurnal Pengaruh Relaksasi Autogenik terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. Desain pada penelitian ini yaitu desain penelitian kuasi eksperimen, pretest dan post-test control group design. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata tekanan darah sebelum diberikan terapi relaksasi autogenik sebesar 150/100 dengan standar deviasi 7,4/5,115. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan 95% diyakini bahwa rata-rata tekanan darah sistol sebelum diberikan terapi relaksasi autogenik di antara 146 sampai dengan 152 dan rata-rata tekanan darah diastol sebelum diberikan terapi relaksasi autogenik di antara 92 sampai dengan 97. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada perbedaan tekanan darah sebelum dan setelah diberikan terapi relaksasi autogenik di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Peneliti selanjutnya yaitu Pipin Sumantria Martalina Limbong tahun 2018. Judul jurnal Effect of Autogenic Relaxation on Blood Pressure Reduction in Elderly Patient with Hypertension. Desain penelitian adalah eksperimental semu dengan pra dan tes dengan kelompok kontrol. Hasil analisis parity test tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok intervensi diperoleh P sama dengan 0,0000 dan tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol diperoleh P sama dengan 0,001 dengan nilai P kurang dari 0,005 yang berarti ada pengaruh relaksasi autogenik kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh relaksasi autogenik terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Pembahasan dari literatur review terhadap 11 jurnal dapat dijelaskan bahwa relaksasi autogenik dapat dilakukan sebagai aktivitas fisik yang aman dan efisien untuk menurunkan tekanan darah jika aktivitas tersebut dilakukan secara terprogram dan berkala sehingga memiliki manfaat yang optimal. Insiden hipertensi meningkat seiring pertambahan usia, perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer, bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat,
dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung, mengakibatkan penurunan curah jantung dan meningkatkan tahanan perifer. Menurut Schmeitzer dan Baer tahun 2012. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Akan tetapi wanita pramenopause sebelum menopause, prevalensinya lebih terlindung daripada pria pada usia yang sama. Wanita yang belum menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis yang dapat menyebabkan hipertensi, menurut Price dan Wilson tahun 2006. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko cardiac heart disease (CHD), serta memiliki risiko 30-50% lebih besar untuk mengalami hipertensi. Keuntungan latihan fisik selain untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi stres, latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan kadar HDL-C. Menurunnya kadar LDL-C, menurunnya tekanan darah, berkurangnya obesitas, berkurangnya frekuensi denyut jantung saat istirahat dan konsumsi oksigen miokardium, dan menurunnya resistensi insulin. Menurut Price dan Wilson tahun 2006. Dengan dilakukannya teknik relaksasi autogenik, diharapkan dapat membantu untuk menstabilkan tekanan darah. Relaksasi autogenik adalah salah satu cara untuk memudahkan masyarakat untuk mengatasi tekanan darah tinggi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Menciptakan keadaan rileks dengan cara relaksasi autogenik untuk mengontrol sistem syaraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Menurut Darmawan dan Nugroho tahun 2017. Relaksasi autogenik telah terbukti dapat menjadi penata laksana non-farmakologis untuk menurunkan tekanan darah klien hipertensi. Jadi, dengan dilakukannya relaksasi autogenik diharapkan dapat menambah efek positif bagi kesehatan yang melakukan secara terus-menerus. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan kepada klien hipertensi, yaitu terapi relaksasi autogenik, dapat memberikan manfaat dan jika dilakukan secara kolaborasi dapat dan tepat akan memberikan hasil yang baik bagi klien hipertensi. Tetapi, terapi relaksasi autogenik dapat dilakukan secara rutin, yaitu 2-3 kali dalam sehari. Hal ini akan memberikan hasil dengan terjadinya penurunan tekanan darah pada klien hipertensi. Ya, sekian presentasi seminar hasil pengaruh relaksasi autogenik terhadap perubahan tekanan darah klien hipertensi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.